Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji di video sebelumnya, Jaban Media bagi-bagi giveaway. Kebetulan ada donaturnya. Pada hari Minggu 2 Mei 2021, alumni Al-Falah Putra angkatan 2008 dan X melaksanakan buka bersama sekaligus temu kangen. Acara ini dimentori Saudara Khairi dan Ustadz Taslim Rahman yang sekarang menjadi dosen UIN Antasari sekaligus kepala sekolah Ponpes Ar-Rahmatul Abadiyah Alalak Banjarmasin. Ingat, tidak ada downprice dari kawanan dari baik itu pribadi ataupun dari sumbangan dari yang lainnya, terutama pada Ibu Hajah Rubiah. Tak lepas dari suksesnya acara ini, tentunya ada sang donatur yaitu Ibu Hajah Rubiah BMR dan kawan-kawan lainnya yaitu Mas Yoyo, Bapak Arif Yandi Hidayat, Bu Siri Sendal, Nur Adian Harang, Faisal Ikal, Bapak Syazali, Ilham dan Ustadz Maksum, sehingga banyaknya door prize yang dibagikan bertujuan kawan-kawan semangat untuk datang. Acara dimulai dari tausiah pendek dengan para pemateri, mulai dari Ustadz Aprianur LCMA yaitu penemu metode Kolhu, Ustadz Mufti Ramadan LCMA dosen STAI Al-Falah, Habib Ali Baharun, tokoh guru besar Tanah Laut, salah satu pendiri Ponpes As-Saadat dan beberapa ponpes besar di Tanah Laut lainnya, dan Ustadz Haji Muhammad Saifur Rahman, pendiri Majelis Al-Fiqhu Fiddin. Lalu dilanjutkan sesi tanya jawab seputar agama dan pertanyaan dari komentar YouTube dan dari kawan-kawan yang berhadir. Setelah sesi makan dan sholat maghrib bersama, berbagai door prize pun yang paling ditunggu mereka. Walaupun hadiah tak seberapa, namun sorakan dan tepuk tangan membuat bernostalgia ke zaman sekolah dulu. Acara ditutup dengan sholat tarawih bersama. Jika kalian ingin melihat full videonya, kami bagikan di link di deskripsi di bawah. Ini beberapa pemenang door prize. Hadiah pun segera kami kirim. Pertanyaan yang bisa dijawab hanya yang tercantum di kolom komentar. Walaupun ada beberapa yang menanyakan namun tidak masuk komentarnya, maka mohon maaf. Sesuai kesepakatan kawan-kawan tidak bisa memberikan hadiahnya. Dan ini jawaban para pemateri. Kita lanjutkan lagi, kita menjawab pertanyaan di YouTube ini, di YouTube Jaban Media. Mungkin setelah itu baru pertanyaan dari teman-teman yang ada di studio non ada di sini. Nanti di selang-seling lah. Mungkin pertanyaan pertama nih kepada Ustadz Apri, dari namanya nih Fatur Rahman. Tidak tahu Fatur Rahman mana. Cuma pertanyaannya, apa hukumnya berendam menyalam bisa kira-kira lah jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Ini berendam hukumnya. Sudah, lalu disambung, jadi jam 11 itu naik ke tabing, maksudnya ke darat, disambung jam 13, jam 1 berarti sampai jam 15.30, jam setengah 4. Nah, ini berendam ini di bulan Ramadan, niatnya mencari ikan. Nah, bagaimana nih hukumnya? Jadi dia berendam di banyu, kada tahu di sungai kah, amun di kolam bak mandi rumah jelas tidak ada ikannya. Nah, pokoknya niatnya mencari ikan, kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jawab ya. Ya. Oke.
berendam ketika dalam keadaan puasa. Yang pertanyaan batal atau tidak itu puasanya? Ya selama itu tidak menelan air dan tidak masuk air ke anggota tubuh yang ini nggak batal. Cuma aneh aja ya. Kalau setelahnya tujuannya cari ikan langsung aja ngomong gitu kan, nelayan yang di dalam air gitu kan, ya gitu aja sebenarnya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya kocak juga nih, bisa dapat door prize nih ya. Ya intinya nggak batal ya, nggak batal asal dijaga jangan sampai masuk. Cuma kalau seandainya kelamaan kita lihat juga fisiknya, kalau seandainya berpengaruh dengan kesehatan nanti bisa menjadi makruh ya itu. Jadi perhatikan juga. Jadi bukan kalau puasanya tidak batal selama tidak ada yang masuk ke dalam anggota tubuh ya, jawab di situ. Cuma bisa makruh ya kelamaan. Hah? Ya itu rezeki dia ya kalau nelayan seperti itu tapi haus. Tapi namanya haus itu kalau nggak minum nggak hilang sebenarnya. Tetap haus sebenarnya. Mungkin itu ya. Baik, langsung ke pertanyaan kedua nih untuk Ustadz Mufti. Di situ ke penonton lagi lah, angkat tangan yang ingin bertanya. Umpat betakun, langsung aja dibaca lah. Umpat betakun Bro Anton. Ini masalah sahur. Ini orang bersahur. Semalam, bisa kejadian nyata lah. Semalam terbangun sahur kira-kira 5 menit lagi orang azan. Pas pahadangan makan, berarti pas bangun langsung makan nih. Orang azan. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita meneruskan makan atau harus berhenti? Kalau terus, sahkah puasa kita? Dari EL Project. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dibolehkan untuk makan minum adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Jadi makan minum sampai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah waktu adzan subuh. Karena adzan subuh disyariatkan saat terbit fajar. Ketika sudah adzan subuh, maka tidak dibolehkan lagi makan dan minum. Jadi kalaunya terbangun 5 menit sebelum adzan, silahkan aja makan, waktunya 5 menit. Kalau sudah Allahu Akbar misalnya kan, dah langsung berhenti. Yang di mulut jangan ditelan, tapi harus wajib dimuntahkan. Nah seperti itu. Jadi batasannya hanya sampai terbit fajar. Akan tetapi disunnahkan kita memberi jarak. Alhamdulillah kabul hajat kita. Disunnahkan memberi jarak antara azan sama batasan terakhir makan sekitar 30 ayat Al-Quran. Anggap aja 7 menit atau 8 menit ya kan, sekitar 7 sampai 8 menit dikasih jarak. Sesuai balas wallah khali balas wallah. Jadi disunahkan imsak atau menahan makanan 5 sampai 8 menit lah sebelum adzan. Jadi menahan makanan artinya 5 menit atau 7 menit sebelum adzan, sekitar 30 bacaan ayat Al-Quran kita hentikan. Itu disunahkan seperti itu. Tapi kalau bangunnya 5 menit sebelum adzan, makan aja dulu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, apa yang di mulut wajib dimuntahkan. Nah mungkin seperti itu. Semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Ini kita menjawab yang sore tadi, waktunya tidak cukup. Baiknya masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaan tentang menghayal puasa. Hari ini kan puasa panas banget, tanpa disadari kita menghayal minum es nyiur. Nah, pasti segar nih. Jadi menghayal minum es nyiur, bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Nah, jadi yang bisa mengurangi pahala puasa itu sesuatu perbuatan dosa
atau menghilangkan pahala puasa lah, berdosa, menggibah, mencaci, menghina. Nah itu yang jelas-jelas mempengaruhi pahala puasa. Adapun menghayal es nyur itu kalau secara hukum jelas tidak membatalkan, kecuali pas menghayal lalu ke pasar beli es nyur minum, nah itu bisa batal. Tapi kalau cuma sekedar menghayal itu tidak mempengaruhi itu. Tapi kalau apakah mempengaruhi pahala atau tidak, saya belum pernah tuh menemukan ulama mengatakan menghayal ini bisa dikatakan menghayal yang mubah lah. Tapi kalau lebih bagusnya memang kita tingkatkan ibadah sehingga tidak menghayal yang macam-macam dan aneh-aneh. Itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya juga nih tentang malam Lailatul Qadar atau malam Salikur. Nah, di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya kita hanya perlu beribadah. Itu disederhanakan. Jadi malam Lailatul Qadar itu yang penting kita beribadah, itu saja. Nah, adapun yang keajaiban alam atau macam-macam itu hanya orang-orang terpilih. Jadi poin pentingnya kita beribadah. Ibadahnya apa? Sholat, mengaji, sholawat, zikir, tasbih, tahmidnya semuanya yang bisa kita kerjakan. Yang penting kita beribadah di malam Lailatul Qadar tadi. Nah, dan kaitannya dengan nuzul Quran, bulan Ramadan itu memang bulan Al-Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Jadi kalau kita kaitkan, maka ibadah di Ramadan itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan kita harus berusaha untuk banyaklah membaca Al-Quran. Lalu ada pertanyaan yang lain ini, bagaimana hukum memakan hak orang lain? Kalaunya makan wadai misalnya, makan ayam panggang, ayam bakar itu jelas batal. Tapi kalau makan hak orang lain bagaimana? Kalau memakan hak orang lain, puasanya itu tidak batal, tetapi pahala puasanya itu yang bisa berkurang, bahkan bisa batal. Artinya mempengaruhi pahala puasa. Memakan hak orang lain misalnya. Makan hak orang lain itu apa? Macam-macam. Bisa mengambil sandal orang di masjid, pas ke warung kada bayar, itu macam-macam. Ngata-ngatain orang di internet, jadi netizen julid nih. Itu ya juga sama kayak kalau ada orang tuh keluar rumah enggak tapi duitnya banyak, lalu dikata-katain ini ngepet nih. Wah, itu sama, bisa mempengaruhi ibadah puasa juga. Itu yang hak orang lain. Lalu nah ini ada pertanyaan juga nih, remaja milenial sekarang pacaran tapi pacarannya WA aja, chattingan karena protokol kesehatan. Bagaimana jar hukumnya? Nah, kan tidak sentuhan tangan macam-macam. Nah, jadi memang hukum itu terkait dengan praktek. Kalau dikatakan bersentuhan tangan tidak, berarti dosa bersentuhan tangan tidak ada. Lalu dosa misalnya bertatap wajah mungkin tidak juga. Tidak ada kan, misalnya lewat cuma chat saja, kecuali video call itu atau berkirim suara baru. Nah, tetapi ala kulli hal di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kita berbuat dosa. Maka yang jenis pacaran seperti itu walaupun tidak ada kontak fisik, tapi paling tidak itu mempengaruhi kualitas ibadah puasa kita. Maka sebaiknya itu dihindari. Ya di break gitu. Nah, jadi mudah-mudahan misalnya pas bulan puasa itu break, ya bulan-bulan berikutnya tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena pacaran ini akan membawa mudarat yang lebih banyak. Terus ada pertanyaan selanjutnya ini dari Yatini Herawati. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah berwudu menggunakan gayung dengan mengambil air kurang dari 2 kula? Boleh, sebenarnya boleh saja. Yang penting menjaga jangan sampai bahasa Banjarnya itu ke teperancingan. Artinya airnya itu kembali ke bak tadi. Misalnya ini ada ember, kita ambil airnya. Nah, jangan di depan ember, tapi jauh-jauh lah itu. Supaya air yang di dalam ember tadi tidak mustakmal. Itu saja. Ini tinggal teknisnya saja. Tidak perlu bingung gitu. Kalau boleh atau tidak boleh, pakai gayung, pakai apa terserah saja. Yang penting teknisnya saja. Nah, lalu masih pertanyaan yang tentang air tadi. Air yang keruh
tergantung keruhnya. Kalaunya air keruhnya itu asli, tidak dicampuri atau apa macam-macam karena faktor alam, itu tidak apa-apa. Kayak sumur misalnya, karena lama tidak dipakai, ada lumut-lumutnya, ada bau-bau lumutnya, itu tidak mempengaruhi, masih dianggap suci lah karena tidak tercampur apapun apa-apa. Beda kalau itu ada bak, ada kolam, lalu ditaruh di situ bangkai sapi, bangkai apa namanya kambing, itu mempengaruhi, itu bisa. Tapi kalau karena faktor alam, karena lumut, nah itu insya Allah tidak masalah. Lalu jumlah rakaat, nah sebenarnya kalau secara sahih hadis Nabi itu yang mengatakan jumlah rakaat tarawih itu bisa dikatakan tidak ada. Tetapi yang ada hadis tentang Nabi tidak lebih daripada 11 rakaat itu adalah sholat tahajud. Lalu yang disepakati ulama, jumlah pasti sholat tarawih itu sebenarnya tidak ada. Jumlah pastinya berapa rakaat itu tidak apa. Jadi bebas saja, 8, 20, 40 itu bebas saja sebenarnya. Tetapi para ulama-ulama mazhab dari mazhab Syafi'i, Maliki itu, Hambali itu mereka bersepakat tentang jumlah rakaat itu 20. Nah, 20. Kenapa jadi 20? Kan salah satunya tuh hadis riwayat Sayyidina Umar, bukan hadis riwayat Sayyidina Umar, kejadian di masa Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah sholat tarawih di Masjid Nabawi yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, itu rakaatnya 20. Nah, di situ. Cuma kalaunya hadis dari Nabi enggak ada yang seperti itu. Tapi ulama kalaunya diangkakan di 20 itu yang bisa diperpegangi lah. Cuma pada intinya bebas berapapun rakaatnya, yang penting sholat tarawih. Lalu yang ketiga, apakah sholawat yang dibacakan oleh Bilal tarawih wajib dipakai dan dibaca secara lengkap ketika sholat sunnah tarawih secara munfarid? Untuk sholawat ini kan hukumnya sunnah, jadi bebas saja mau dibaca selawat atau tidak sebenarnya itu. Tapi kenapa jadi baca selawat? Ya kan untuk maksudnya untuk jeda antara salam dan bangun bangkit lagi. Nah, jadi daripada kosong dibaca selawat. Jadi itu bebas aja, mau dibaca berjamaah, munfarid, sendirian, terserah. Mau dibaca atau tidak sebenarnya itu bebas saja. Tapi kalau pertanyaan afdal mana, selawat atau tidak, jelas yang afdal selawat gitu. Dan juga sesuai definisinya tarawih itu istirahat, artinya dibaca salawat ini supaya ada jeda, makmum itu merasa lebih enjoy lah, itu tidak terburu-buru. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada masuk ke YouTube Jaban Media. Mudah-mudahan semuanya sudah tercover, sudah terjawab lengkap, dan salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan untuk semua pihak, dan kalau belum puas memang wajar karena saya memang bukan alat pemuas itu. Itu saja dari saya. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.